Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Tri Mulyaningsih, saya dari Rumah Sakit Muhammadiyah Jombang. Yang saya mau tanyakan sesuai bidang saya, untuk di bidang kesehatan memang secara umum programnya sudah ada, tapi saya mungkin mau bertanya secara khusus karena kita melihat dari beberapa waktu terakhir ini di Jombang itu untuk kasus-kasus yang namanya bunuh diri maupun kasus-kasus percobaan bunuh diri itu semakin banyak, semakin meningkat. Kemudian merembet ke kasus-kasus KDRT. Dan di sini saya ingin menanyakan apakah ada program khusus untuk di kesehatan mental atau mental health. Karena menilik dari peristiwa-peristiwa yang terjadi di Jombang belakangan ini, berarti ada sesuatu hal yang dari kesehatan mental itu Jombang sedang tidak baik-baik saja. Mungkin secara khusus ada dibukakan media konseling atau konsulan untuk jadi mental health ini kan yang saya tahu yang banyak di gaung-gaungkan itu di usia-usia sekolah. Itu biasanya diadakan seminar atau talk show. Tapi ternyata kasus-kasus atau peristiwa-peristiwa tersebut yang kena itu bukan hanya dari adik-adik kita usia sekolah, tapi ternyata banyak juga yang usia-usia menikah atau usia dewasa. Banyaknya juga terjadi pembunuhan, itu salah satu indikasi bahwa Jombang untuk kesehatan mentalnya sedang tidak baik-baik saja. Mungkin itu yang saya tanyakan, apakah ada program khusus dari Bapak maupun Ibu Munjidah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin namanya tadi Ibu? Saya Tri Mulyaningsih. Tri Mulyaningsih. Terima kasih. Monggo Mas Ramba. Terima kasih. Jadi sebenarnya permasalahan, saya sepakat bahwa ada sesuatu hari ini yang harus kita cermatin. Ketika hari ini kemudian KDRT semakin tinggi, angka perceraian juga semakin tinggi, terakhir katanya bunuh diri juga semakin tinggi. Ini berarti ada sesuatu, ada semacam apa? Sakit sosial di masyarakat kita. Nah, ini yang memang harus kita bedah. Problem kita, kehancuran ekonomi pasca pandemi COVID-19 itu berdampak pada ruang sosial kita, berdampak akhirnya juga pada institusi terkecil, keluarga di Jombang. Angka perceraian pasca COVID itu sangat tinggi. Nah, oleh sebab itu hal ini tidak akan bisa diselesaikan oleh pemerintah saja. Seperti halnya kita terima kasih kepada Muhammadiyah yang sudah bekerja sama dengan pemerintah untuk mengatasi permasalahan TBC. Aisyah itu luar biasa. Kenapa? Tidak mungkin kita bisa menjangkau semuanya tanpa ormas-ormas juga yang bergerak, tanpa bantuan masyarakat, institusi yang ada di dalam masyarakat. Oleh sebab itu menjadi satu hal yang menarik ketika kita ke depan kemudian ini ditindaklanjuti kerjasama, baik itu di sektor ekonomi, baik di sektor keluarga, baik konseling untuk anak-anak muda. Ini menjadi penting. Kenapa juga saya sampaikan hal seperti ini? Bapak Ibu sekalian, kita dulu menginisiasi sekolah pranikah sebenarnya untuk bagaimana menurunkan angka perceraian di Kabupaten Jombang. Kenapa kita harus ada sekolah pranikah? Karena kita juga ingin menurunkan angka stunting. Ternyata sekarang ketambahan lagi. Ini permasalahan penyakit sosial yang lain. Apa? Keputusasaan. Keputusasaan berangkat dari kondisi, kalau bahasa filsafatnya ini nihilis. Orang sudah tidak tahu tentang jalan keluarnya, apa yang harus mereka tuju di dalam kehidupannya. Oleh sebab itu
saya masih percaya betul, memang kita antisipasinya itu tidak sekedar dengan pendekatan pendidikan, tapi aksi lebih lanjut dari itu yang juga sangat penting. Karena ketika kita melihat korelasi angka perceraian tinggi, kemudian angka kriminal tinggi, ini disebabkan oleh faktor kehancuran ekonomi, maka membangun ruang ekonomi juga menjadi sangat penting. Saya sekali lagi Bapak Ibu sekalian, Jombang ini lagi akan berbenah, kita akan punya 3 zonasi ekonomi. Zonasi Mojowarno Mojo Agung, zonasi Bandar Perak, dan zonasi Utara Sungai. Saya sedikit mengilustrasikan, mulai 2012 kami menginisiasi yang namanya kawasan industri. Ini kawasan industri, bukan kawasan peruntukan industri. Kita menginisiasi kawasan industri sejak tahun 2012. Itu kita akan agendakan menjadi kawasan industri terbesar di Jawa Timur. Karena itu total akan paling tidak sekitar 1000 hektar. Hari ini sudah terselesaikan sekitar 600 hektar. Infrastruktur kawasan sudah kita bangun. Harapannya tahun 2025 sudah kita mulai. Kalau itu jadi, maka itu akan membuat apa? Tingkat pengangguran pasti akan semakin menurun. Kita pengangguran terbuka kita masih sekitar 35.000. Angka pengangguran terbuka kita masih sekitar total ya di angka 35.000. Itu pengangguran terbuka, belum pengangguran tertutup kita, yang harus semuanya terfasilitasi oleh pemerintah. Tapi saya yakin korelasi ruang ekonomi, ruang aktivitas, dan juga kemudian tingkat ekonomi masyarakat pasti akan berbanding lurus dengan tingkat penurunan angka bunuh diri dan problem sosial di dalam rumah tangga. Saya yakin itu.